Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji. Perkenalkan, nama saya Puja Septi Widara. Saya berasal dari Sekolah SMP IT Bahtera Insani, Bintan, Kepulauan Riau. LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Pendidikan Biologi. NIM 2438871. Saya akan melaksanakan video praktek mengajar UKIN PPG dalam jabatan tahap 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Kelas mohon bantuannya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap, adab berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Rabbana aslim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baiklah, anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kami anak hebat. Allahu Akbar. Oke, sebelum mulai belajar, ibu absen dulu ya. Nanti yang namanya dipanggil jawab hadir. Tapi kalau ada yang nggak hadir, ya tolong disebutkan ya bantuannya. Oke, pertama Adel. Oke, Adwa. Aidil. Aisyah. Arya. Azkia. Dina. Dinda. Dwi. Fauzia. Claudia. Inam. Nabila. Naila. Naila. Hadir, Bu. Nur. Siti. Fabina. Baiklah, alhamdulillah berarti hadir semua. Semoga kalian semua senantiasa sehat dan Allah jaga semangatnya untuk terus menuntut ilmu. Nah, sebelum masuk pembelajaran nih, kalian materi kita itu adalah tentang pengukuran. Pernah nggak sih kalian itu, contohnya Nabila deh. Nabila kan biasanya bantu neneknya ya di pasar ya, nimbang ayam. Oke. Pas itu pernah nggak kamu melihat prosesnya gimana sih nenek kamu nimbang? Ya, itu pakai apa? Iya, timbangan. Timbang ayam. Pakai timbangan. Bisa nggak pakai stopwatch? Bisa nggak pakai tangan kita gitu aja? Bisa. Oke. Kalau misalnya ada nih yang kalau misalnya Nabila aku mau beli ayam 1 ekor, berapa harganya? Nabila nggak tahu karena nggak bisa, belum ditimbang. Nggak bisa nih kira-kira 1 ekor ayam harganya segini, bisa jadi yang namanya rugi, terjadi kerugian seperti itu. Selanjutnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama tujuan pembelajarannya solusi KTP. Jadi kalian mampu melakukan pengukuran. Oke, setelah kalian menonton video tadi, apa hal menarik yang kalian dapat dari video tersebut? Iya, banyak jenis alat ukur. Selain itu ada lagi nggak?
Ternyata kita tahu nih bahwasannya ada dua alat ukur, baku dan tidak baku. Kemudian untuk mengetahui lebih dalam nih gimana sih penggunaan alat-alat ukur itu untuk membedakannya, keakuratannya lebih tepatnya seperti itu. Nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Tapi sebelum itu sesuai dengan yang ibu tadi nih, bahwa ada jam digital untuk menghitung stopwatchnya, kemudian ada meteran untuk mengukur tinggi badan atau misalnya jarak antara kursi satu dengan yang lainnya atau meja satu dengan yang lainnya. Masukkan pasir 2 sendok makan seperti itu. Atau misalnya kalau kalian masukin cuma 2 sendok makan biasa, kira-kira akan sama atau tidak dengan ketika kalian pakai timbangan. Seperti itu. Misalnya kamu hanya boleh memasukkan pasir dalam apa? Misalnya hanya segini, atau misalnya pas lagi masak lah ya. Pas lagi masak biasanya pakai perasaan, pakai feeling aja atau pakai takaran. Kebanyakan pakai feeling ya, masuk gitu ya. Kira-kira pas lah kira-kira gitu ya. Biasa perempuan yang kayak gitu. Tapi ada orang-orang yang biasanya dia pakai timbangan dulu, timbangan kira-kira segini pakai 500 gram aja. Biasanya tuh lebih ke buat kue, 500 gram ini, terus ini baru kayak gitu. Misalnya 1 kilo tepung seperti itu. Lanjut, kita akan membentuk kelompok. Untuk kelompok biar lebih mudah yaitu yang dekat-dekat tempat duduknya aja. Jadi kalian akan berdiskusi bersama kelompoknya. Sudah ibu siapkan LKPD-nya. Nah, di LKPD ini kalian tulis nama dan nama kelompoknya, kemudian tanggal pelaksanaan hari ini. Selanjutnya Pak, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian harus melakukan apa? Mengidentifikasi dan mengumpulkan jenis besaran, pokok dan turunan. Kemudian menggunakan alat ukur untuk mengukur panjang, massa dan waktu. Itu patokan yang kalian mau. Berarti kita sudah menggunakan yang panjang, kemudian juga massa dan waktu. 3 ini. Kemudian kalian cari yang lainnya apa? Alat ukur yang tidak berpunya. Misalnya pakai apa? Menggunakan tangan atau apa seperti itu. Kemudian membedakan satuan baku dan tak baku pastinya. Kemudian diskusi bersama, laksanakan ini cara bergantian. Misalnya kalau mengukur tinggi badan temannya boleh nggak pakai jengkal? Boleh, tapi itu satuannya apa? Baku atau tidak baku? Nah itu bebas menggunakan apa saja, boleh pakai jengkal. Kalau pakai hasta gimana? Kalau pakai hasta itu boleh juga. Kelompok berikutnya bisa nih mengukur, boleh nggak kami mengukur handhotnya, bahan ajarnya pakai penggaris, boleh. Atau alat ukur lainnya, kalian boleh menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Yang tidak baku biasanya pakai jengkal, langkah kaki atau apa. Boleh memulai itu ya. Ini kan misalnya penggaris nih, kalian mengukur bahan ajar. Kemudian besaran yang digunakan besaran apa? Besaran panjang, massa. Ini kan apa? Alat ukur massa, panjang. Kemudian satuannya apa? Satuannya dalam sentimeter kalau ini. Nah, kira-kira sentimeter itu satuan baku apa? Besaran pokok atau turunan sentimeter? Masih masuk kategori dia besaran pokok atau turunan? Turunan. Tapi kalau misalnya di dalam meter, itu besaran pokok seperti itu. Nah, baku atau enggak kalau penggaris ini? Baku. Iya, baku. Kalau pakai jengkal, misalnya aku pakai jengkal boleh. Terus kalau untuk membedakan misalnya pakai awal jengkalnya Nina, habis itu satu lagi jengkalnya sama. Tapi beda-beda tuh kan ukurannya seperti itu. Terus satu lagi pakai penggaris, Iya. Ukurnya bareng-bareng teman-temannya, tapi hasilnya nanti di sendiri-sendiri. Oke, ada yang kurang paham? Ini cara pengisiannya mandiri. Ini kan misal kami pengen mengukur buku, pakai penggaris tuh. Besaran yang diukur apa berarti? Pak? Ada yang besar atau ini turunan. Satuannya apa tuh? Satuannya dalam sentimeter atau meter. Kalian mengukurnya pakai jengkal atau pakai ini penggaris. Kalau pakai penggaris berarti
sentimeter. Seperti itu, tulis sentimeter. Tegak, tegak, tegak. Tegak, jangan miring. Tingginya berarti tapi dari Untuk sentimeter itu masuk Ibu, boleh aja. Iya. Mengukur meja pakai jengkal kamu. Terus kalau jengkal anak Salma, emang berapa totalnya? Kalau ini di jengkal kamu berapa, di jengkal Salma berapa, seperti itu. Biasanya kan berbeda-beda. Terus kamu ngukur pakai penggaris boleh juga. Boleh nih mengukur antara jarak meja yang satu dengan meja yang lainnya, tapi berdasarkan ujung-ujung dari titik ini nih, tiang ujung ini. Pakai itu boleh nih, pakai meteran biar gampang kan. Kalau penggaris kan berarti harus satu-satu. Kalau pakai langkah kaki boleh nggak Bu? Per ini, pijaknya per keramik ini, per kotak keramik ini boleh. Berarti itu kira-kira apa? Pakai satuan baku atau enggak? Oke, sudah siap semuanya? Belum, Bu. Oke, 10 menit lagi ya. Setelah itu kita besok karena apa? Menguji nih seberapa kalian paham dengan materi. Kita adakan evaluasi 10 soal saja pilihan belanja. Sudah Ibu siapkan soal-soalnya. Silakan dikerjakan untuk menguji atau mengetahui seberapa kalian paham materinya. Ini soalnya. Belum, renovasi.
Oke, kalian kerjakan soal refleksinya. Nanti setelah siap ibu kita koreksi bersama. Salah satu apa, dua apa, setelah itu biar tahu nih hasilnya. Kebanyakan kalian kurangin mana pengamannya seperti itu. Iya. Fokus mengerjakan yang ABCD dulu ya. Sudah? Sama-sama sudah? Ya, kita koreksi bersama saja untuk mengefektifkan waktu. Oke, kita koreksi bersama ya, karena sudah selesai mengerjakan semua. Kalau nomor satu, siapa yang bisa bacakan? Nomor satu, boleh? Nabila? Benar, garis? Benar. Oke, kalau sobat itu apa? Ya, termometer? Ya, timbangan? Masa. Oke, lanjut nomor 2. Boleh? Silakan. Besaran pokok yang satu koordinat dinyatakan dalam program adalah massa. Benar? Benar. Oke. Yang salah boleh dilingkarin aja teman-temannya kalau salah. Nomornya ditulis ininya benar berapa, kemudian karena 10 soal berarti dikali 10. Misalnya ini benar 4 nih, berarti dikali 10 40 nilainya gitu. Sebutin ya nilainya biar ibu nih biar kita apa? Evaluasi bersama kira-kira. Tadi yang paling banyak salah kira-kira nomor berapa? Dari Aisyah ada nggak temennya yang salah tuh nomor berapa aja? 4, 9, itu aja. Kemudian kalau Nabila ada nggak temannya? Salah nomor berapa juga? Nomor 8.
Terus kalau ini tidak 4 dan 9. 4 dan 9. 4 dan 9. Terus ini apa? Berarti dari sini kesimpulannya udah dapet ya. Berarti kebanyakan salah di nomor 4. Coba kita lihat lagi soal nomor 4 itu. Besaran turunan diperoleh, oh iya, besaran turunan diperoleh. Jadi kalau pengukuran langsung bisa enggak? Bisa aja, tapi dia tidak definisinya itu. Kemudian penjumlahan satuan tidak, dia tidak menjumlahkan misal sentimeter sama sentimeter tidak. Kemudian penggabungan dua atau lebih besaran pokok, iya, karena besaran pokoknya misalnya panjang sama misalnya waktu seperti itu. Kemudian pengurangan besaran pokok, karena kan kalau besaran turunan kita melihat misalnya rumus gaya apa. Nah, rumus gaya itu kan ada beberapa besaran pokok, misalnya panjang ada di waktu, kemudian apa lagi? Ada yang ingat rumus gaya? Ini F sama dengan M kali H, hanya kecepatan. M-nya ini massa, kan dalam kilogram, yang ini meter per sekon, per 2, yang ini newton. Newton itu satunya dapat kilogram per meter per 2. Nah, kan ada berarti ada massa, ada panjang, ada waktu. Itu diturunkannya. Itu asal dari besaran turunan. Tadi ada sepertinya nomor 9 ya Bu lihat. Tapi cuma beberapa orang yang nomor 9 itu. Satuan luas adalah meter persegi pangkat 2, maka luas termasuk besaran. Nah ini, di besaran pokok itu tidak ada, ya. Oke. Masih ada yang ingat apa itu tadi besaran pokok dan besaran turunan? Apa saja? Oke, sebentar. Mungkin satu-satu boleh menuliskan nih besaran pokok dan besaran turunan di sini. Oke, apa saja itu besaran pokok? Massa. Satuannya tadi apa? Kilogram. Terus ada panjang. Satuannya apa? Boleh lanjutkan, siapa yang maju menuliskan itu? Lanjut. Boleh, maju dua. Jangan pakai ini ya, tidurnya pakai pengantin itu gak baca. Baik, lanjut berikutnya di besaran turunan ada yang mengisi. Boleh lanjut Aisyah. Lanjut siapa lagi besaran pokok? Masing-masing ada 7 ya. Lanjut. Ninja. Boleh bebas milih. Bu kalau mau langsung boleh isi ini nggak satuan baku sama satuan tidak baku boleh. Itu yang sudah kita pelajari itu ada jumlah, terus ada hasta, ada lambang kaki seperti itu. Terus yang bakunya apa saja yang tadi sudah kita gunakan. Ini satuan baku tadi apa? Ada meter. Ini ada jumlah. Terus ada lambang kaki. Masa juga
Terus kalau ini besaran pokok ada lagi nggak? Apa aja? Jumlah zat, intensitas cahaya, arus listrik, apa lagi? Kaca. Oke, untuk satuan baku apa lagi nih selain kaca? Itu alat ukurnya, alat ukurnya. Kilogram. Lagi ya? Jadi bisa. Posisinya tadi kita pakai sobat. Ada lagi? Tepat. Ini nih, tingkah, langkah kaki, terus hasta. Lagi ada nggak? Dari detik-detik selesai pembelajaran. Kemudian tadi refleksinya sudah ditulis. Sudah. Ya, kita simpulkan bersama-sama. Jadi, Syakira, hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Ada satuan baku dan tak baku? Ya, oke. Kalau Naira, apa nih hal baru yang baru kamu pelajari hari ini? Dapat tahu cara mengukur. Mengukur. Bagaimana cara mengukur? Kalau selanjutnya alat ukur yang paling menarik menurut saya adalah apa? Alat ukur yang paling menarik tadi setelah kamu coba itu. Di mana? Ya, apa hal menariknya kamu? Oh, gitu, suka ya, timbang-timbang. Kemudian masih bingung di mana nih? Kalau besaran turunan apa aja gitu? Iya, oke. Dia akan kita pelajari lebih detail lagi. Terus kalau ada masih bingung di mana nih? Besaran turunan pokoknya. Oke, selanjutnya tadi Ibu dapat simpulkan bahwa pesannya tadi apa latihan yang sudah kalian bicarakan bersama itu banyak kesalahan di nomor 4 dan 9, tapi paling banyak di nomor 4. Di nomor 4 itu bahwasanya apa sih besaran turunan? Berarti masih banyak yang kurang paham besaran turunan itu besaran yang seperti apa atau bagaimana. Jadi besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok itu apa, Bu? Besaran pokok itu adalah besaran yang sudah sesuai dengan standar internasional dan dia tidak diturunkan dari besaran-besaran lainnya. Nah, contohnya tadi besaran pokok itu ada massa, satuannya kilogram, panjang, satuan meter, waktu sekon, atau detik. Jadi antara sekon sama detik sama ya. Kemudian suhu, Kelvin, kemudian besaran turunan itu ada kecepatan, gaya, kecepatan, volume, dan luas. Nah, seperti contoh yang boleh disebutkan tadi nih, Bu, besaran turunan seperti contohnya gaya. Rumus gaya itu kan sama dengan kalian untuk mengetahui ini diturunkan dari besaran pokok apa, kalian harus tahu dulu rumusnya. Rumus-rumus fisika itu banyak banget yang perlu diingat lah gitu. Paling nggak pas pelajaran itu harus kalian pelajari. Kalian sering-sering berlatih itu akan menambah kayak kemampuan kalian dalam menghitung, mengingat rumus-rumus seperti itu. Misalnya ada yang suka banget sama fisika seperti itu. Seperti bapaknya Tabina ya, kalau Tabina pernah nonton ahli fisika ya. Oke. Ibu apresiasi banget kalian dalam proses belajar tadi. Kalian sangat antusias dan alhamdulillah rata-rata sudah paham ya materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi ini itu bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma dipelajari doang, tahu aja udah itu apa garis untuk mengukur itu udah tahu udah gitu aja, tapi nggak dimanfaatkan. Misalnya Aisyah, berapa sih panjang buku kamu? Sekian-sekian-sekiannya gitu. Jadi harus manfaatkan. Misalnya timbangan nih, timbangan nggak cuma kayak cukup tahu aja. Timbangan itu untuk mengukur massa, kayak gitu. Tapi bisa untuk mengukur lain. Misalnya ada orang tuanya yang hobi buat kue, jadi kalian suka bantu orang tua kalian buat kue. Kalian bisa pakai itu, timbangan itu. Kemudian di rumah jadinya kan lebih paham sampai nonton ulang. Jadi kalian ditugaskan untuk membuat video 1 menit aja, nanti diupload di IG kalian masing-masing, yaitu mengukur pakai alat ukur yang kalian ada di rumah aja. Oke, kita lanjutkan dengan doa. Tolong ketua kelas pimpin. Bersiap pada berdoa. Berdoa mulai. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.